Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat rehat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur karena pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat rehat. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini Selasa 11 Agustus dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah mengerti upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman makanu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Hidup dengan dasar iman. Tuo umpu parandangan kepatunganan. Setiap orang melihat dunia melalui kacamata tertentu untuk memaknai pengalaman, pendidikan, luka, harapan. Ada yang melihat hidup sebagai ancaman, ada yang melihatnya sebagai peluang. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan sekedar perasaan optimis. Iman adalah cara pandang yang dibentuk oleh janji Allah. Iman merupakan karunia Allah yang memampukan kita melihat kenyataan dari sudut pandangnya, bukan dari situasi hidup yang terus berubah. Surat Ibrani ditunjukkan kepada generasi kedua orang Kristen yang mengalami kelelahan rohani, tekanan dan penganiayaan berkepanjangan, membuat sebagian dari mereka mundur. Ibrani 10, mereka lelah berharap, sudah capek dalam situasi itu. Penulis tidak menawarkan motivasi yang kosong, tetapi mengajak mereka memaknai kacamata iman. Ia menunjuk kepada Habel, Henokh, dan Nuh. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup berdasarkan janji Allah, bukan sekedar apa yang dilihat di depan mata. Iman tidak menghapus kesulitan, tetapi memberi perspektif bahwa Allah tetap bekerja, bahkan ketika realita tampak gelap dan suram. Belajar dari para pendahulu yang hidup beriman bukan untuk mengagung-agungkan mereka. Mereka juga manusia, rapuh dan rentan. Kita belajar cara melihat dan melangkah di tengah kerapuhan dan kerentanan itu. Dengan menjadikan iman sebagai kacamata setiap hari, kita dapat menafsirkan keberhasilan dan kegagalan dalam terang kedaulatan Allah. Dengan demikian kita tidak mudah terombang-ambing oleh karena tekanan zaman. Dengan kaca iman kita berdiri teguh,
Sebab apa yang kita percaya adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu ya Allah, atas kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolong kami agar kami memahami firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, dan kami aplikasikan dalam seluruh langkah kami. Semoga kami dikuatkan oleh Tuhan untuk mengimani firman-Mu itu. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami, baik kami dalam mengangkat tugas pekerjaan kami masing-masing, anak-anak kami dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian rehat pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.